Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ii Rodiatan dengan NIM 230107110013. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang qawaid al-fiqhiyah al-khamsah. Yang pertama yaitu definisi qawaid al-fiqhiyah. Kata qawaid adalah jamak dari kata qaidah yang menurut bahasa berarti al-asas, artinya dasar. Maksudnya yaitu dasar atau fondasi dari berdirinya sesuatu atau pokok suatu perkara. Sedangkan secara etimologi adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Jadi, qawaid al-fiqhiyah adalah salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman tersebut, mereka tidak bisa tahu mengenai batas-batas boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan. Mereka juga tidak bisa menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Dalam berbuat atau berperilaku, mereka terikat dengan rambu-rambu dan nilai-nilai yang dianut, baik berdasarkan ajaran agama maupun tradisi-tradisi yang baik. Selanjutnya yaitu macam-macam qawaid al-fiqhiyah. Sesuai dengan namanya, qawaid al-fiqhiyah dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Everything depends on the intention, yang artinya segala perkara tergantung dengan niatnya. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Beliefs cannot be eliminated because of doubts, yang artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Hardship brings ease, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, ad-dararu yuzalu. Harms must be eliminated, yang artinya kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Dan yang terakhir yaitu al-'adatul muhakkamah. Tradition can be used as law, yang artinya adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Agar bisa lebih dipahami, saya akan menjelaskan satu persatu macam-macam qawaid al-fiqhiyah beserta dengan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, artinya segala perkara tergantung dengan niatnya. Maksudnya di sini yaitu niat yang terkandung di dalam hati seseorang saat melakukan amaliyah menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal-amaliyah yang telah dilakukan, baik yang berhubungan dengan ibadah atau adat kebiasaan. Contohnya yaitu saat kita mandi wajib dan mandi biasa itu berbeda. Karena saat mandi wajib, kita berniat untuk menghilangkan hadas yang ada di tubuh kita. Sedangkan mandi biasa hanya bertujuan agar badan kita bersih. Jadi nilainya berbeda. Mandi wajib itu dinilai sebagai ibadah, sedangkan mandi biasa hanya dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Artinya, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Maksudnya di sini, semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan-keraguan yang muncul setelah adanya keyakinan. Dikarenakan rasa ragu merupakan unsur eksternal dan tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Sebagai contoh, seorang pembeli kulkas mengajukan gugatan kepada penjualnya dengan alasan kulkas yang dibelinya setelah sampai di rumah tidak berfungsi. Nah, gugatan pembeli tersebut tidak dapat dibenarkan karena menurut hukum asalnya kulkas itu dalam keadaan baik. Hal ini dikecualikan kalau ada perjanjian tertentu sebelum menjadi transaksi jual beli, seperti adanya garansi. Yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Artinya, kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya adalah hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Contohnya, untuk melaksanakan sholat, kita diwajibkan untuk berwudu. Berwudu harus menggunakan air.
Namun, apabila di wilayah kita sedang diterpa musim kemarau, sehingga tidak ada air sedikit pun sejauh mata kita memandang, maka wudhu di sini bisa diganti dengan tayamum, yang mana menggunakan debu yang suci. Jadi, kita tetap bisa melaksanakan sholat meskipun dalam kondisi tidak ada air. Selanjutnya yaitu ad-dararu yuzalu. Artinya, kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Maksudnya ialah jika sesuatu dianggap sedang atau bahkan memang menimbulkan kemudaratan, maka keberadaannya wajib dihilangkan. Contohnya yaitu adanya peraturan lalu lintas. Peraturan tersebut dibuat agar para pengendara bisa tertib di jalan dan untuk menghindari adanya kecelakaan lalu lintas. Yang terakhir yaitu al-adatul muhakkamah. Artinya, adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kebiasaan atau amalan yang diterima dan dianggap sah dalam masyarakat dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam konteks hukum Islam, kebiasaan ini diakui sebagai sumber hukum yang boleh dijadikan panduan, terutama ketika teks hukum tidak memberikan jawaban yang jelas. Contohnya, di Indonesia, seringkali ada adat memberikan hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Hantaran ini boleh berupa barang seperti cincin, kain, ataupun makanan. Kebiasaan ini dianggap penting dan dihormati. Adat ini bukan hanya menunjukkan niat baik dan penghargaan dari pihak laki-laki, tetapi juga mengikuti tradisi yang sudah lama ada. Dengan mengikuti tradisi ini, pernikahan menjadi lebih bermakna dan mencerminkan budaya masyarakat setempat. Demikian penjelasan mengenai qawaid al-fiqhiyah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.